Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Kembali kita bertemu di channel Hemistin. Hari ini Bu Atin akan membahas tentang materi kelas 10, yaitu hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia ada 5 macam, yaitu yang pertama adalah hukum Lavoisier, yang kedua adalah hukum Proust, yang ketiga hukum Dalton, yang keempat hukum Gay-Lussac, dan yang kelima adalah hukum Avogadro. Hari ini saya akan membahas satu persatu lengkap dengan contoh latihan soal yang ada ya. Yang pertama adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Bunyinya adalah massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Dengan syarat di sini nanti ketika reaksi yang terjadi itu harus pada sistem yang tertutup, terutama jika kita melibatkan reaksi-reaksi yang berfase gas. Jadi sistemnya harus tertutup dahulu agar hukum ini bisa berlaku gitu ya. Massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Contoh soal yang pertama adalah 12 gram belerang adalah es, bereaksi dengan 6 gram oksigen adalah O2, menghasilkan belerang trioksida SO3. Yang ditanya berapa massa belerang trioksida yang dihasilkan pada reaksi tersebut. Jangan lupa ketika ketemu reaksi kita harus otomatis kita setarakan ya. Nah, kita setarakan seperti ini. Kemudian data kita masukkan. Belerangnya adalah 12 gram, oksigennya adalah 6 gram. Berapa massa SO3 yang terbentuk? Maka massa SO3 yang terbentuk adalah total dari massa zat yang direaksikan, yaitu 12 plus 6, sehingga jumlahnya adalah 18 gram. Gitu ya. Nah, massa sebelum harus sama dengan massa sesudah reaksi. Oke, contoh soal yang kedua. Berapa massa kalsium hidroksida? Kalsium hidroksida kamu harus juga sambil latihan menuliskan rumus senyawa dan reaksi yang benar. Kalsium hidroksida direaksikan dengan asam fosfat. Asam fosfat adalah H3PO4 menghasilkan kalsium fosfat, berarti Ca3PO4 2 kali dan 3 gram air. Air adalah H2O. Ayo kita setarakan, Ca-nya 3 kali, kemudian fosfornya 2 kali, di sini H menjadi 12, maka dikalikan 6. Nah, di sini massa kalsium hidroksidanya kita cari dulu ya. Dengan data 6 gram asam fosfat, 11 gram kalsium fosfat, dan 3 gram air. Ingat, hukum Lavoisier, massa sesudah reaksi dan massa sebelum reaksi harus sama. Sehingga massa CaOH 2 kali yang kita dapatkan adalah total ruas kanan, yaitu 11 tambah 3 dikurangi ruas kiri, berarti totalnya adalah 14 kurangi 6 adalah 8 gram untuk massa CaOH 2 kalinya gitu ya. Semoga bisa dipahami ini hukum yang pertama. Buatin lanjutkan. Untuk hukum yang kedua adalah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Bunyinya adalah perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu selalu tetap. Jadi ibaratnya nih, ketika kita membuat senyawa itu ada resepnya. Nah, resep ini yang harus kita pegang. Unsur-unsur apa yang terlibat, massanya berapa perbandingannya. Oke, kita analogikan ya. Misalnya nih, sebelum kita ngomongin senyawa kimia, Bu Atin akan menganalogikan ketika suatu resep kita mau bikin roti misalnya, resep roti atau resep kue gitu ya. Ketika Bu Atin mau bikin resep suatu kue, Bu Atin butuh tepung dan telur. Dimana misal perbandingan yang harus Bu Atin penuhi, tepungnya itu adalah 5 sendok, kemudian telurnya adalah 3 butir. Ini setiap resep seperti ini yang Bu Atin harus sediakan. Ini adalah sebagai perbandingannya. Nah, ketika saya akan membuat kue, maka saya kan harus menyediakan dulu bahan bakunya. Tersedia berapa? Oh, misal saya hanya memiliki 15 sendok ya. 15 sendok dan 10 telur.
butir telur. Nah, kira-kira Bu Atin bisa membuat berapa resep kue? Oke, kita pakai perbandingan ya. Kita ambil mana zat yang habis atau bahan apa yang habis dengan cara apa? Tepung, berarti yang tersedia 15 dibagi perbandingannya 3. Kemudian telur yang tersedia 10 butir perbandingannya, ini perbandingannya tadi 5, ini perbandingannya 3. Kita bagi, berarti perbandingannya 3 dibanding 3,3 gitu ya, sekian gitu. Nah, yang sedikit inilah berarti yang akan habis. Sedikit atau kecil perbandingannya inilah yang nantinya akan habis untuk membuat kue gitu ya, habis bereaksi kalau di dalam rumusan kimia. Nah, yang bereaksi atau yang digunakan untuk membuat kue berarti di sini nanti tepung semuanya habis. Tepung habis, sedangkan telur karena perbandingannya lebih besar berarti nanti dia akan sisa. Nah, karena habis berarti semuanya dipakai. Nah, ketika semuanya dipakai berarti Bu Atin bisa buat berapa resep ini? Kan berarti membuat 3 kali ya, 3 kali resep ya. Maka telur pun begitu, berarti harus pakai 3 kalinya. Berapa? Oh, berarti hanya 9 butir. Jika begitu, ketika Bu Atin selesai membuat kue ini, berarti Bu Atin punya sisa pada saat akhir ya. Akhirnya ada sisa. Siapa yang sisa? Yang sisa adalah 1 butir telur. Jadi saya bisa membuat 3 resep kue dengan menyisakan 1 butir telur yang tidak bereaksi. Gampangannya begitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan reaksi kimia ya. Contoh soalnya begini. Belerang dapat bereaksi dengan oksigen. Belerang itu apa? S. Bereaksi dengan oksigen berarti O dengan perbandingan di situ 2:3. Nah, padahal bahan yang tersedia itu ada 8 gram belerang dan 9 gram oksigen. Seperti tadi, untuk mengetahui siapa yang habis kita bandingkan coba. Ada 8 dibagi 2 pembandingnya dan 9 yang tersedia dibagi 3 pembandingnya. 8 bagi 2, 4. 9 bagi 3, 3. Oh, ini yang lebih kecil angkanya atau yang lebih sedikit. Kalau dia lebih kecil berarti dia yang habis bereaksi. Nah, karena habis, otomatis di sini yang dipakai untuk bereaksi oksigennya semuanya kan. Nah, semuanya 9 gram. Kenapa? Karena dia nanti tidak ada sisa, kepakai semua. Nah, kalau ini 9 gram berarti dari 3 ke 9 itu kan 3 kali lipatnya. Ini pun harus 3 kali lipatnya. Berarti berapa kalau 3 kali lipatnya? Kan berarti 6 gram. Oh, jika begitu berarti ada es yang tersisa pada kondisi akhir. Berapa gram? 2 gram. Sehingga soal yang A, adakah zat yang tersisa? Ada. Apakah dia adalah belerang atau es? Belerang. Berapa massa sisanya? Belerang sisanya adalah 2 gram. Nah, sekarang yang B, massa oksida belerang. Ketika kita mereaksikan es dengan oksigen membuat suatu oksida belerang, SOX kita nggak tahu ya belerangnya berapa. Kita nggak tahu SOX ini X-nya berapa, kita misalkan saja. Maka yang menjadi massa zat yang terbentuk kita berdasarkan hukum Lavoisier tadi yang dipakai pada saat bereaksi. Pada saat bereaksi berapa oksigennya? Oh, oksigennya berapa belerangnya? Belerangnya 6 gram. Oksigennya berapa? 9 gram. Oh, kalau begitu SOX yang terbentuk ini atau belerang oksidanya yang terbentuk adalah 6 ditambah 9. Massa SOX-nya berarti adalah 6 ditambah 9, yaitu 15 gram. Sisanya tadi, belerangnya sisa 2 gram. Apakah bisa dipahami untuk contoh soal yang ini? Nah, nanti kalian bisa mencoba latihan-latihan soal yang lain ya. Kemudian berikutnya adalah hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Di sini bunyinya adalah apabila 2 unsur membentuk lebih dari 1 senyawa dan massa salah satu unsurnya tersebut adalah tetap atau sama, maka perbandingan unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana.
Maksudnya gimana Bu Atin? Nah, ini saya kasih contoh tabelnya ya. Nitrogen dan oksigen itu dapat membentuk senyawa bermacam-macam. Ada N2O, N2O3, N2O4 dengan komposisi massa yang bisa kita lihat dalam tabel berikut ini. Ya. Nah, kemudian kita amati N2O. Di sini ada N2O, NO ini sebenarnya adalah dari N2O2 yang kita sederhanakan. Jadi nyaris kan ini N-nya 2 semua nih, N-nya 2 semua. Sedangkan O-nya bagaimana? O-nya di sini kan tidak terus artinya 1. 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa amati bahwa ketika ada dua unsur di sini N dan O yang membentuk lebih dari satu senyawa, di sini kebetulan ada 4 senyawa gitu ya dengan komposisi N dan O ini. Ternyata ketika N-nya tetap, N-nya 2, 2, 2, 2, oksigennya itu adalah perbandingan bilangan yang sederhana, yaitu 1 banding 2 banding 3 banding 4. Kita lihat ketika massa nitrogennya tetap 28. Kenapa ini 14? Karena tadi kan hasil dari penyetaraan. Sebenarnya ini ya kali 2 ya. Harusnya juga 28. Ini pun juga harusnya kali 2, yaitu jadi 32. Karena tadi disederhanakan N2O2 ini kan akan disederhanakan menjadi NO. Ketika massa nitrogennya tetap yaitu 28, ternyata massa oksigennya adalah 16, 32, 48 dan 64. Dimana ketika kita sederhanakan maka akan menjadi perbandingannya seperti ini. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa massa N dibuat tetap atau dibuat sama sebanyak 7 semuanya. Perbandingannya 7 gram ya. Maka perbandingan oksigennya adalah 4 banding 8 banding 12 banding 16 atau 1 banding 2 banding 3 banding 4. Nah, jadi kalau salah satu unsur sama, maka yang lain juga akan memenuhi perbandingan yang bulat dan sederhana. Nah, contoh soalnya bagaimana? Ini contoh soalnya. Ada unsur X dan Y. X dan Y membentuk 2 macam senyawa. Misalnya ini senyawa 1, senyawa 2, kita buat tabel. Komposisi X pada senyawa 1 dan 2 berturut-turut adalah 40%, X-nya 40% pada senyawa 1 dan 50% pada senyawa 2. Yang ditanya tentukan perbandingan Y-nya ketika X-nya tetap. Nah, berarti di sini ketika ada 40% Y-nya maka di sini adalah 60%. Sedangkan ketika X-nya 50%, maka Y-nya 50% karena total harus 100 ya. Lalu kita buat perbandingan X dan Y. Kita sederhanakan. 40 banding 60 adalah 2 banding 3. Kemudian 50 banding 50 adalah 1 banding 1. Nah, di dalam soal mintanya adalah perbandingan Y pada saat X-nya tetap. Kalau X-nya mintanya tetap, maka kita harus mengalihkan dengan angka kebalikannya ya. Berarti yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Nah, setelah dikali 1 kali 2, maka X sama Y-nya akan berubah jadi 2 banding 3. Dan setelah kali 2, 2 banding 2. Nah, kita lihat ya, di sini X tetap sama-sama 2. Maka perbandingan Y-nya saat X tetap adalah 3 banding 2. Ini angkanya. Semoga bisa dipahami untuk contoh-contoh soal latihan 3 hukum dasar yang pertama. Saya buat sebagai part 1 gitu ya, nanti part 2-nya menyusul untuk hukum yang ketiga dan keempat.